awali dari dasar segala sesuatunya diterapi dengan agama yang kuat, akhirnya moral regenerasi kalian semua insya Allah tidak akan pernah cuek ataupun abai dengan apa yang sedang ada dalam kejadian situasi yang tidak menyenangkan. Pasti akan respect di situ, pasti akan respon melihat situasi yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, adanya ternyata fatal dalam pola asuhnya adanya KDRT dalam keluarga, sehingga kalian yang akan menjadi orang tua dalam seumur hidup hanya mempunyai penyesalan. Jangan sampai terjadi hal semacam itu ada di lingkungan panjenengan. Dan mudah-mudahan saya selalu berharap ketika nanti sudah panjenengan berumah tangga, tentunya bersama-sama dalam melakoni segala sesuatu bareng-bareng dilengkapi dengan diskusi. Arep apa baik dengan diskusi, biar tuku apa baik yuk didiskusikan. Ibaratnya wis rumah tangga tuku gelas setengah lusin, arep tuku ciri, arep tuku mutu, baik dilengkapi dengan diskusi. Mas, tuku ciri nang pikir mas, mana baik boleh king. Loh, istri punya argumen, boleh aja lah mas kado, maksud tuku ciri dong, mau gimana boleh king. Atau pesir begitu nih, ini jadi masalah. Yang penting di situ ada diskusi, ada komunikasi yang baik, apa yang baik. Nah, di mana orang tua terlihat wujudnya tapi tidak ada komunikasinya. Rumah tangga seperti ini kira-kira rumah tangga model apa ini, Mbak? Kalau ini terjadi di tengah-tengah kalian, kira-kira anak itu merasa nyaman nggak, Mbak? Merasa nyaman nggak? Tidak akan merasa nyaman. Gimana ketika panjenengan seperti itu sebelum kami ada? Seperti apa yang harus panjenengan jalani? Ketika kita sudah berkomitmen mempunyai anak, alangkah lebih baiknya apabila waktu dan perhatian kita lebih difokuskan terhadap anak, karena apalagi di usianya yang masih muda, itu tumbuh kembang anak itu kuncinya pada saat mereka masih kecil, masih muda, sehingga kita harus banyak memberi waktu dan perhatian serta membimbing anak kita agar anak merasa diperhatikan dan terdukung oleh orang tuanya, sehingga muncul motivasi dari diri dia untuk menjadi lebih baik, belajar lebih baik. Oke, tepat sasaran ternyata dalam penyampaian saya. Terima kasih ya Mbak. Ini yang saya harapkan, komunikasi yang lengkap, Mbak. Bagaimana ketika yang tadi saya sampaikan dijumpakan oleh panjenengan, Mbak? Bisa ada jawabannya, Mbak? Ketika diperjumpakan yang tadi, anak bertanya terhadap mamanya, ini mamanya bermain kecil saja. Apa yang harus kalian sikapi dengan sebagai anak? Sebagai anak butuh dengan adanya komunikasi, tapi mamanya cuek, lari ke papanya juga cuek. Apa yang harus dilakoni dengan hal tersebut? Coba sampaikan. Kalau menjadi anak, Iya. cengkel sih. Pastinya gitu ya. Iya. Oke, terus apa yang harus dijalani dari jengkelnya seorang anak tersebut? Larinya kemana? Ke HP. Larinya ke HP lagi. Oh iya. Jadi antara ayah, antara ibu, semuanya jadi pegang gadget masing-masing. Ketika sudah diperjumpakan hal seperti itu, kemudian ada alasan lain lagi nggak, Mbak, untuk menyampaikan di mana diperjumpakan adanya seorang anak gitu, yang lari ke orang tuanya untuk bertanya tentang pelajaran di sekolah, namun orang tuanya dua-duanya itu cuek. Ya, apa yang harus kalian sikapi ketika melihat situasi yang seperti itu? Iya, sebagai orang tua, yang tadi sebagai anak merasa jengkel, panjenengan sebagai orang tua, ya, melihat situasi anak yang dijalani oleh orang tua lain, panjenengan harus memiliki sikap seperti apa? Kurang lebih sama sih seperti Mbak yang pertama. Oh iya, sama jawabannya. Iya, Oke. Jadi apa yang tadi saya sampaikan mengenali bisa diterima nih?
Insya Allah, terima kasih. Oke. Dan juga satunya lagi biar gak diri ya Mbak ya, pasangannya biar melihat nih Umi. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika melihat anak dicueki oleh orang tuanya di saat bertanya tentang pelajaran di sekolah, namun orang tuanya itu main kecil sendiri-sendiri. Sikap apa yang harus penjenengan ambil Mbak sebagai seorang ibu? Ya, kalau yang tadi sebagai anak, sebagai ibu, ya, sikapnya seperti apa? Seharusnya dalam mendidik anak itu orang tua itu guru pertama bagi orang tua itu guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau anak itu membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, seharusnya kita yang lebih utama yang menjadi orang tua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ketika membutuhkan dari jawaban tersebut, namun seorang anak akhirnya dikecewakan, seorang anak tidak mengatakan, oh ayahku ternyata sayang kepadaku. Ini malah sebaliknya, ya, mencap stempel terhadap orang tuaku, kok orang tuaku seperti itu, kok itu kita diceritakan oleh anak, bukankah kita juga akan marah? Nah, padahal kita melakoni kesalahan, tapi kita tidak mengakui kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Dari sinilah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu yang tentunya harus memiliki sikap yang arif dan bijaksana, dan apa yang dibutuhkan oleh anak kita tentunya cukupi, penuhi, lindungi. Apa yang menjadikan keinginan seorang anak tentunya larinya yuk kepada kita. Makanya anak itu banyak ya. Sekarang kita lihat ya, banyaknya anak-anak yang masih kecil-kecil itu pada orang taring di pinggir jalan. Nauzubillah min dzalik. Banyaknya dari perginya anak itu berawal dari siapa? Berawal dari kita orang tua. Kita rangkul, mereka sebenarnya butuh dengan kita bercerita, kita terbuka, kita ajak dengan komunikasi. Ini yang seharusnya kita para orang tua mengedepankan jurus jitunya tentang komunikasinya. Seorang ayah, seorang ibu terhadap anak, ketika anak kepengen bicara, ketika anak menginginkan jawaban seperti apa dari ayahku, jawaban seperti apa dari ibuku, dengan dia. Ketika orang tua tadi sudah lagi cuek terhadap anak, kemudian ibunya manusianya kurang beri kasih sayang terhadap anak. Bagaimana langkah seorang ayah yang menjadi imam dalam keluarga tersebut yang diambil? Silakan untuk bisa panjenengan memberikan jawaban tersebut. Langkah apa yang harus panjenengan ketika melihat dengan adanya situasi yang seperti itu? Karena tidak bisa memberikan kasih sayang atau dengan komunikasi dengan anak. Kalau itu dalam perjalanan waktu kan bisa dimusyawarahkan Iya, baik. jangan terlalu apa yang mungkin lah gitu Iya, lah itu ya. egois namanya ya. Iya, oke, terima kasih ya Mas. Ya, dari pertanyaan yang saya sampaikan dengan jawabannya, sehingga janganlah kita para orang tua menjadi orang tua yang egois, yang maunya dengan kesenangan sendiri, yang maunya apa-apa gitu ya. Mungkin dibuatnya seakan-akan anak itu pertanyaan seperti itu saja kok tanya. Anggapannya wong tua kowe anak kok kabeh wis sekolah ya wis kudu ngerti nang sekolahan. Jadi tidak harus seperti itu ya mamahnya ya. Dan tidak harus mencari mamah lagi gitu ya. Iya, jawabannya seperti itu. Tidak harus menggantikan peran si istrinya dengan adanya cuek seorang suami, seorang istri terhadap anak di dalam bertanya tentang pelajaran dari sekolahan yang dibutuhkan dengan jawabannya. Maka yang menjadikan panjenengan semua itu figur sosok yang diidolakan terhadap diri anak dari orang tua tersebut. Kemudian prinsip-prinsip dalam mendidik anak, modeling orang tua sebagai suri teladan, tentunya memberikan contoh yang baik. Kemudian yang selanjutnya, setiap anak adalah unik. Komunikasi positif harus dijalankan. Tegas bukan keras, konsisten
modeli orang tua sebagai suri teladan. Kemudian setiap anak adalah unik, komunikasi positif selalu dijalani. Kemudian pembiasaan karakter yang positif, selalu kompak, selalu kompak ayah dan ibu dengan anak, dan juga mementingkan yang lebih utama dalam pengasuhan anak dibandingkan dengan urusan panjenengan sendiri. Kemudian menuju keluarga yang kompak, selalu damai dengan masa lalu, berdamai dengan pasangan, komunikasi dua arah, kemudian akrab dengan lingkungan terdekat. Masuk mas, sampaikan tentang prinsip dalam mendidik anak. Karena yang saya sampaikan materi ini kan regenerasi berkualitas. Nah, yang saya tanyakan prinsip mendidik anak itu teman sudah ada yang menulis dengan kasih sayang, dengan mendidik yang positif, kemudian yang selanjutnya dengan memilih istri yang baik. Terus coba panjenengan apa yang menjadikan terbesit pada diri panjenengan prinsip dalam mendidik anak. Tulis satu saja. Prinsip panjenengan di dalam mendidik anak yang disiapkan nantinya untuk regenerasi berkualitas. Wis siji baik. Kayaknya tulis satu saja. Judulnya di tempat. Belum nyampe kok disuruh nulis ya. Keadilan dalam keluarga bagus ya. Kita tidak dimaksud. Ayah memijit bunda, bunda memijit ayah, ayah bunda pijit-pijitan. Ada ayah-ayah ganteng, ada bunda-bunda cantik. Ayah memijit bunda, bunda memijit ayah, ayah bunda pijit-pijitan. Untuk menghafal 5 pilar keluarga Sakinah. Yuk bersama. janji kokoh seperti ini. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh tangannya. Semua ya. Ini gak bunyi ya. Janji kokoh. Pilar keluarga Sakinah, tangannya seperti ini yang satu ya. Yuk. Janji kokoh, Janji kokoh, janji kokoh, berpasangan, 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 saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling ridho, musyawarah. Janji kokoh, janji kokoh, berpasangan, 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 saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Pundak kepala, pundak lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Telinga, mata, hidung dan pipi. Tangan dipinggang, digoyang-goyang. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Telinga, mata, hidung dan pipi. Tangan dipinggang, digoyang-goyang. Oh iya, sudah cukup ya. Monggo kita kembali ke tempat lagi. Ini hanya untuk melemeskan otot-otot panjenengan yang mungkin kayaknya tegang banget gitu ya. Dan ini juga ada selesaikan bagi yang belum. Kemudian dari saya tentunya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan untuk panjenengan semua, dan ada pembelajaran ataupun pelajaran-pelajaran yang kurang dipahami oleh panjenengan karena saya
manusia biasa yang banyak kesalahan, kekeliruan, kehilafan atau batasan gitu, pemahaman gitu dari saya yang saya sampaikan ke penjenengan sebatas kemampuan saya dengan keterbatasannya, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Dan atas nama Kepala KUA Prefek 2 di Bapak Haji Muthohir yang hari ini lagi banyak tugas nih tentunya saya mewakili sekaligus ditemani oleh Pak Kiai Taufik karena beliau juga guru di wilayah Kecamatan Breket ini yang menemani saya dari pagi ini bersama-sama untuk dengan panjenengan di hari ini menutup di acara Win-Win Catik 2 hari dari kemarin sampai sekarang. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh panjenengan semuanya barokah untuk panjenengan semua, bermanfaat di sini di dunia akhirat, dan insya Allah sampailah nanti terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Tertawa di atas semua